Oke, selamat datang kembali di Praktikum Pemrograman Web pertemuan 7. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai session, cookie, dan enkripsi. Nah, di mana pada modul kali ini kita akan membuat sebuah halaman login yang digunakan untuk masuk ke halaman backend atau halaman admin.php dari halaman frontend yaitu index.php. Nah, dalam halaman login ini kita akan menerapkan session, cookie, dan enkripsi gitu ya. Oke, di modul kali ini kita juga akan menggunakan database yang sudah kita buat di modul sebelumnya ya, yang berisi data terkait dengan studi kasus tugas besar masing-masing gitu ya. Nah, nanti di akhir jangan lupa untuk mengekspor kembali database-nya gitu ya. Karena kita akan menambahkan sebuah tabel nanti di database yang sudah kita buat gitu ya untuk sistem login. Nah, sebelum masuk ke latihan, kita juga harus memahami dulu yang namanya session, kemudian cookie, enkripsi, dan redirect halaman ya. Jadi session itu adalah sebuah konsep yang mana merepresentasikan interaksi antara browser atau klien dengan server gitu ya. Dimana session ini disimpan di dalam server gitu ya. Namun session sendiri itu dibangun di atas cookie gitu. Jadi di mana setiap kali request klien mengirimkan cookie yang berisi session ID atau kalian bisa ngecek nanti di networkingnya yaitu adalah PHP SESS ID gitu ya atau PHP Session ID. Nah, server menggunakan session ID untuk mencari data sessionnya gitu. Nah, untuk membuat session kita perlu fungsi start ya, atau untuk memulai session. Session underscore start. Nah, kemudian kita juga bisa membuat session sendiri yaitu $_session ini memanggil variabel super global. Kemudian nama key-nya apa? Misalkan nama gitu ya. Value-nya apa? Value dari session itu apa gitu kan? Yaitu Afif Saipullah misalkan gitu ya. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa melakukan echo. Kemudian untuk menghancurkan sessionnya kita bisa menggunakan session underscore destroy. Oke, selanjutnya cookie. Kalau cookie itu adalah sebuah informasi yang dikirimkan server kepada browser gitu ya. Kemudian dikirim kembali oleh browser ke server untuk request berikutnya gitu ya. Nah, cookie ini merupakan sebuah variabel global juga yang nilainya disimpan di dalam browser. Kalau session disimpan di server, kalau cookie disimpannya di browser gitu ya. Nah, adapun fungsi yang bisa digunakan yaitu satu set cookie. Set cookie ini memiliki beberapa parameter yang bisa dimasukkan yaitu name, value, expire, path, domain, dan secure. Hanya kita sering memakai 3 saja yaitu name, value, dan expire-nya gitu ya. Di sini name-nya contoh nama, kemudian value itu Afif misalkan ya, dan expire-nya itu kita ambil waktu hari ini atau saat ini yaitu time ini berupa detik ya, detik saat ini ditambah dengan 60 itu berarti 60 detik dikali 60 berarti 60 detik atau 1 menit dikali 60 berarti 60 menit atau 1 jam dikali 24 atau berarti 1 hari gitu ya. Jadi cookie ini berlaku selama 1 hari gitu. Oke, lanjut untuk menampilkannya bisa menggunakan echo. Kemudian untuk mengosongkan cookie-nya, kalau sebelumnya kita menggunakan di session itu menggunakan fungsi destroy, kalau yang di cookie ini kita harus set cookie juga. Cuman di sini value-nya kita kosongkan dan waktunya kita minus. Nah, selanjutnya yaitu enkripsi. Enkripsi ini digunakan untuk mengamankan password pengguna pada sistem login gitu ya. Jadi kita akan mengenkripsi passwordnya gitu. Supaya password pengguna itu tidak diketahui oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kemudian kita juga akan menerapkan redirect halaman. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita pernah menggunakan fitur redirect halaman ini gitu ya. Header
kemudian parameternya location, titik 2, mau diarahkan kemana gitu ya. Oke, berikutnya yaitu adalah kita melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum masuk ke latihannya. Kita bikin dulu tabel di dalam database yang kita gunakan pada studi kasus sebelumnya gitu ya, studi kasus tugas besar. Di sini saya ada database namanya PW_18304000 ya. Di sini saya ada tabel. Di sini kita hanya menggunakan yang mahasiswa 2 ya. Untuk yang mahasiswa 1, mahasiswa ini salah gitu ya. Kita anggap aja di sini hanya ada satu tabel yaitu mahasiswa 2. Kemudian kita buat tabel baru namanya user. Di sini ya kita bisa klik ya new. Kemudian kita beri nama user. Kemudian fieldnya yaitu ID, username dan password ya. ID ini integer, kemudian dia punya index primary dan dia auto increment ya. Tipenya integer. Untuk username kita gunakan varchar. Untuk panjangnya bebas, hanya saja kan di mode kita lihat tadi 64, sesuaikan saja. Nah, untuk password itu kita gunakan lebih panjang 256 karena nanti misalkan kita masukkan passwordnya admin, tapi nanti kalau kita enkripsi itu pasti jadi panjang ya, nggak akan admin lagi yang masuk gitu ya. Oke, kalau udah kita save ya, ini udah ada tuh tabel user. Jadi gunakan database yang sama dengan yang data kalian ya, ada data kalian tentang tugas besarnya, misalkan makanan, handphone atau elektronik gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat satu data. Kita masukkan satu data. Admin, misalkan dengan admin. Ini bebas ya, ini untuk melakukan uji coba loginnya. Oke, datanya sudah masuk. Tuh, admin. Selanjutnya kita buat folder p7_pw_nrp di dalam folder praktikum yang terhubung dengan repositori GitHub ya. Nah, kemudian copy folder tugas modul sebelumnya, kemudian rename menjadi latihan 7A gitu ya. Nah, di sini kita misalkan sebentar. Nah, di sini saya punya folder latihan modul 6 ya, P6PW. Nah, di sini ada folder tugas ya. Mungkin ada yang bikin folder tugas, ada yang diimplementasikan tugasnya di latihan 6E gitu ya. Tugasnya yaitu yang terakhir itu adalah menambahkan fitur pencarian di halaman front end ya, atau index.php. Kita copy ke sini, ubah namanya jadi latihan 7A gitu ya. Kemudian kita buka di kode editor. Oke, kita ada halaman index, kemudian di dalam folder PHP-nya ada admin, kemudian detail, function, hapus, tambah, dan ubah gitu ya. Pertama kita modifikasi dulu halaman indeksnya sesuai dengan modul ya. Kita lihat modulnya. Pertama, modifikasi halaman index.php agar tidak langsung ke halaman admin ya. Jadi link untuk menuju halaman adminnya kita modifikasi dulu, bukan langsung ke halaman admin tapi melalui halaman login.php. Nanti kita bikin login.php. Jadi kita arahkan ke login.php. Oke, selanjutnya kita bikin file namanya login.php di mana kita membutuhkan form tentunya ya, HTML, kemudian kita butuh form misalkan ya. Di sini action, kita beri actionnya kosong, kemudian metodenya post ya, post gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bikin form inputnya, kita gunakan tabel ya, tabel, kemudian kita beri barisnya tag row gitu ya. Oke, nah kolomnya itu yang pertama misalkan di sini label ya. Nah, label for nama misalkan gitu ya. Di sininya username atau di sini juga samain aja username gitu ya.
Kemudian kita butuh TD lagi untuk titik 2 gitu ya, biar rapi lah. Kemudian kita butuh TD lagi untuk inputnya, input. Nah, tipenya text ya, untuk menampung username gitu ya. Value-nya hapus aja, kita nggak perlu. Yang ini selanjutnya kita butuh buat nampung password ya. Copy aja gitu ya, yang TR ini. Gitu. Oke, di sini kita ubah for-nya jadi password gitu ya. Isinya password juga. Kemudian yang ini tipenya password juga supaya nggak kelihatan gitu ya. Jadi bintang-bintang atau titik-titik gitu. Name-nya password juga karena kan nama fieldnya username dan password ya di database gitu. Kemudian kita buat di luar tabel boleh, mau di dalam tabel enggak. Untuk style silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian karena ini akan jadi tugas besar kalian juga gitu ya. Yang saya contohkan ini cara cepat aja gitu. Di sini kita bikin input tipenya checkbox gitu ya untuk membuat fitur remember me nanti ya di latihan berikutnya. Kita siapkan dari latihan ini. Name-nya itu remember aja misalnya. Ini bebas sebetulnya. Cuman menyesuaikan aja dengan modul gitu. Value-nya kosongkan saja. Kemudian kita buat label gitu ya untuk remember gitu ya. Di sininya remember me gitu. Remember me gitu ya. Kemudian kita butuh button. Ini biar rapi lah ya. Kalian jangan kayak gini ya, jangan dikasih BR gitu ya. Tapi kalian bikin pakai CSS gitu. Ini buat cepet aja. Kita butuh button, tipenya submit, name-nya submit juga boleh gitu ya. Login gitu. Oke, kalau udah kita lihat dulu modul. Oke, ini ya, udah tuh. Tampilannya kurang lebih nanti kayak gini juga gitu ya. Atau kita cek aja dulu gitu ya. Coba localhost. Latihan 7. Masuk ke halaman admin tuh. Dia udah bikin form ya. Silakan tampilannya diperbaiki. Kalau ini kan biasa aja ya. Garing gitu. Silakan selanjutnya kita masuk lagi modul, kita lihat nih codingan berikutnya untuk membuat sistem loginnya gitu ya. Oke, pertama kita bikin dulu sessionnya ya, yaitu session start ya. Session start gitu ya. Kemudian kita require, kita butuh file function .php gitu ya. Oke, kalau udah kita cek dulu. If iset gitu ya. $_session. Nama sessionnya apa gitu ya. Kita sesuaikan dengan modul aja. Oke, di modul itu kita gunakan username. Username ya, nama sessionnya diambil dari username. Kemudian jika sessionnya ada gitu ya, maka dia akan redirect gitu. Header di sininya berarti location titik 2 kita redirect ke halaman admin.php. Kalau ada sessionnya kita redirect gitu ya. Exit gitu, keluar dari halaman ini. Langsung masuk ke admin.php. Kalau nggak ada, kita cek lagi gitu ya. Di sini kita lihat if iset $post submit. If iset $_post di sininya submit. Apakah tombol submit sudah ditekan gitu ya? Kalau udah ditekan kita tangkap dulu data username dan password yang dikirimkan dari input gitu ya. $_post ininya kita indeksnya username gitu ya, sama dengan nama di form inputnya. Kemudian kita masukkan ke variabel namanya username. Kemudian kita tangkap password, masukkan ke $password gitu ya. $_post ininya indeksnya password gitu ya.
Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Kita cek usernya. $check_user misalkan bebas, nama variabel bebas ya. Kita lakukan query mysqli_query gitu ya. Kita butuh parameternya berarti koneksi ya, diambil dari file functions.php. Query-nya apa gitu ya? Select berarti ya. Select bintang. Oke, select bintang. From, nah ini tabel user kan, tadi kita bikin tabel user. Where itu ya. Where username sama dengan $username gitu ya. Nah, kita cek dulu gitu. Username-nya ada nggak di dalam database gitu ya. Kalau misalkan nggak ada gitu kan, berarti kan nggak bisa login gitu. Selanjutnya kita ngecek dulu atau ngecocokin dulu username dengan passwordnya gitu ya. Nah ini kalau ada gitu ya, kalau ada maka mysqli_num_rows ada nggak gitu ya di dalam database-nya, lebih dari 0 gitu ya. Parameternya $check_user. Jadi ada nggak gitu kan, atau dikembalikan nggak nilainya gitu ya dari database gitu. Baru kita cek lagi. Nah, kita ambil dulu datanya ya, masukkan ke variabel $row gitu ya. mysqli fetch sqli_fetch_asos ya. Kita masukkan ke array asosiatif gitu ya, dari $check_user gitu. Oke, selanjutnya kita ngecek dulu kan. Kita cek passwordnya. Nah, password yang diinputkan user itu sama nggak dengan password yang ada di database gitu ya. $row indeksnya password gitu ya, karena kan nama fieldnya password gitu. Kalau sama, ngapain gitu ya. Kalau sama, bikin session namanya username gitu ya, yang diisi dengan $username gitu ya. $post username sama aja ya sebetulnya ya. $username juga gitu. Udah biar cepet aja gitu. Atau mau disamakan dengan modul biar nggak bingung, boleh ya. Kita copy dari sini, sama aja sebetulnya. Oke, $session itu kita ambil dari database, yaitu misalkan ini bebas ya, session mau password yang jadiin sessionnya boleh, mau ID, mau username gitu ya. Kita coba ID aja. Namun kita akan buat supaya orang yang akan ngehacknya nggak tahu gitu itu teh apa gitu ya. Kita ambil ID-nya, cuman nama sessionnya jadi hash gitu ya. $row ID gitu. Kita ambil ID-nya tapi kita masukkan ke session namanya hash gitu. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Kalau sudah dibuat gitu ya, $_session ID gitu kan. Coba $_session ID, hash gitu ya. Di sini kalau isi dari $session sama dengan $row ID gitu ya, maka redirect header location ke admin.php gitu ya. Kalau misalkan enggak itu di sini kita langsung die ya, keluar ya. Kalau misalkan dia nggak cocok, maka kita arahkan ke location index.php, kita mundur. Jadi kalau nggak benar
balik lagi ke index.php gitu ya, die gitu. Oke, nah di sini kalau misalkan si username-nya salah gitu ya, passwordnya salah, kita tampilkan error true, $error sama dengan true gitu ya. Nah di sini kita bikin dulu sebelum formnya kita bikin dulu lah. Dan kalau error kita tampilin pesan errornya gimana gitu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita bikin dulu pengecekan if di sininya. Kita lihat dulu modul ini harusnya tadi di awal ya. If is set error. Kalau errornya true gitu ya. If is set $error. Sini and if ya. Kalau errornya true maka tampilkan apa gitu ya. Oke, kita bikin aja P gitu ya. Misalkan di sininya username atau password salah gitu ya. Salah. Nah, di sini kita bikin ini tidak baik ya sebetulnya. Hanya saja biar cepat gitu ya. Style silakan pakai CSS ya. Ini kan CSS juga cuman dia nyatu ya sama tag HTML-nya ya. Style misalkan color red. Kemudian font style itu italic misalkan gitu ya. Kita coba lihat dulu modul. Kayaknya udah beres. Oh, ini dia. Kita harus bikin file logout ya. Logout dan juga kita harus bikin fitur logoutnya di halaman admin gitu ya. Coba kita bikin dulu file baru namanya logout logout.php gitu ya. Yang kita buka dulu tag php terus kita butuh session start dulu kemudian kita butuh session destroy nanti ya, session destroy karena kita akan menghancurkan sessionnya gitu. Jadi tangkap dulu session yang ada gitu ya, baru kita hancurkan atau hilangkan. Kalau udah hilang kita redirect gitu ya ke halaman index.php ke front end lagi gitu ya. Header location mundur berarti kan index.php gitu ya. Aja gitu. Oke. Ini udah, terus terakhir untuk latihan 7A ini kita tambahkan di halaman admin. Misalkan sebelum tambah data aja kita bikin misalkan ref. Di sininya kita bikin dia button lah ya biar kelihatan gitu. Sini logout gitu. Ini silakan sesuaikan aja dengan tugas besar kalian gitu ya, stylenya gitu. Jangan ngikutin saya gitu. Logout. Kalau logout dia jangan langsung ke index.php tapi kita masuk dulu ke logout gitu biar sessionnya habis gitu ya. Logout.php gitu. Oke, kalau udah kita coba. Kita masuk dari sini. Oke. Masuk ke halaman admin gitu ya. Nah, username ini tadi kita kan admin dan admin ya. Kita coba yang salah dulu. Jangan langsung yang benar. Misalkan ininya itu aja lah. Nah, passwordnya nggak salah juga. Login. Oh, username atau password salah. Kalau benar, nah ini dia ngecek ke database login. Tuh, dia masuk ke halaman backend. Ini halaman backendnya jelek ya. Bikin sebaik mungkin gitu. Ini biar kelihatan deh, kasih BR gitu ya. Bikin sebaik mungkin karena ini jadi tugas besar kalian juga gitu ya. Kan di halaman backend kayak gini ya, awalnya nggak ada logo. Nah kalau logo tuh dia
dia kayak nggak kemana-mana gitu ya, kayak nggak masuk ke logout.php dulu, tapi langsung ke index.php, padahal dia masuk dulu ke logout, baru sessionnya dihapus gitu ya. Coba buat ngecek sessionnya kan bisa inspect gitu ya, inspect di network. Nah ini kosong kan, kita coba masuk ke halaman admin, misalkan admin dan admin, kita login, tuh dia ada tuh login PHP session. Nah ya, kalau kita langsung tadi kayak redirect gitu ke halaman login lagi gitu ya, atau kita balik lagi ke login deh, login tuh dia nggak mau, kita balik lagi ke login ya, coba sekali lagi login, dia nggak mau karena dia ada session yang dikirim gitu ya. Kalau balik lagi ke halaman login, kita kan udah login gitu sebelumnya, otomatis dia akan redirect lagi ke sini ke halaman admin.php gitu ya. Kalau kita misalkan di sininya ke index.php gitu ya. Sorry, salah. Index.php. Kita masuk ke halaman admin. Tuh. Otomatis dia masuk karena dia masih punya session. Buat ngancurin sessionnya, kita bikin fitur logout tadi kan. Kalau kita masuk ke halaman admin, tuh dia ke login dulu gitu ya, ke halaman login dulu gitu. Dan sessionnya pun hilang gitu. Oke, latihan 7A selesai. Seperti biasa, kita duplikat folder pertemuan folder latihan 7A ini jadi latihan 7B gitu ya. Latihan 7B kita akan menambahkan fitur registrasi dan enkripsi untuk passwordnya. Setelah di copy latihan 7A-nya jadi latihan 7B, kita buat halaman registrasi gitu. Registrasi mana? New file. Ini sama kayak tambah data gitu ya. Cuman ini datanya adalah username dan password gitu, digunakan untuk login nanti gitu ya. Registrasi .php. Kita buat registrasi yang simple aja ya. Boleh copy dari yang tadi aja ya. Dari yang login ini kita butuh formnya sama kan gitu ya. Kecuali remember me mungkin kita nggak butuh. Remember me-nya kita hapus aja. Oke, kita isinya submit, namanya register aja gitu ya, biar beda. Oke, password, username, text, password. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan codingan berikut. Nah, ini kita ngecek di sini. Oke, kita lanjut. Kita buat PHP di sini, tag PHP, kemudian kita lakukan pengecekan. Di sini kita cek dulu apakah tombol submit tombol registernya udah ditekan gitu ya. Iset $_post di sininya register gitu ya. Register sudah ditekan. Kalau udah gitu ya. Kalau udah ini kayak tambah data gitu ya. Echo alert. Nah, ini biar cepet ya. Kita copy dari tambah data aja gitu ya. Cuma nanti kita ganti. Sini kita seperti ini. Di sininya kita nanti bikin fitur atau fungsi registrasi misalkan gitu ya. Alertnya ganti gitu ya. Di sini user berhasil. Atau di mode kayak gimana? Registrasi berhasil. Oke. Registrasi berhasil. Registrasi berhasil. Yang ini berarti registrasi gagal. Registrasi gagal. Nah, sekarang kalau misalkan udah kayak gini, jangan langsung diarahkan ke admin, tapi kita arahkan ke login gitu ya. Kalau gagal pun kita balik lagi ke login aja. Oke, sekarang kita bikin dulu functionnya ya, function registrasinya dulu. Oke, kita buat di functions.php. Sorry, tadi saya salah ya, salah ngedit, ternyata di latihan 7A, harusnya di latihan 7B. Oke, kita copy aja, tenang, kita copy aja.
Untung salahnya baru sedikit. Oke, kita paste di situ aja ya. Tadi salah ternyata. Oke, kita tutup yang ini ya, biar nggak bingung. Login. Tadi login tidak berubah ya. Logout. Logout enggak. Oke, registrasi tadi ya. Ini udah bener. Kayak tadi, cuma dipindahin aja foldernya. Oke, selanjutnya kita bikin function registrasi. Function registrasi gitu ya. Yang nangkep data gitu ya, dollar data gitu. Oke, kita lihat dulu yang ditangkap itu tadi username dan password gitu ya. Berarti kita tangkap dulu username sama dengan HTML special charge dollar data indeksnya itu username gitu ya. Oke. Oh iya, lupa. Butuh koneksi. $con sama dengan koneksi gitu ya. Kemudian setelah itu kita copy yang ini. Kita ganti jadi password. Oke, password gitu ya. Kalau udah, ini kayak fitur tambah data gitu ya. Kita bisa copy aja yang ini. Gitu ya. Insert into user. Nah, user di sininya ya. User value ininya dollar ID kan. ID itu kosongin aja karena dia auto increment. Kemudian usernya kita ambil dari dollar username dan passwordnya kita ambil dari password. Selesai? Belum ya. Kan kita mau enkripsi dulu passwordnya gitu ya. Enkripsinya kayak gini nih. Ya. Oh iya, lupa. Cek dulu username-nya udah ada belum di database gitu ya. Takutnya ada redundancy atau pengulangan dengan username yang sama. Nanti bingung gitu. Nanti masuk sebagai username apa gitu ya kan. Berarti kita tangkap dulu atau kita coba query dulu ya. Query dulu ke kita ambil dulu username yang udah ada gitu ya. Dimana di sini query mysqle_query gitu ya. Nah, di sini kita butuh berarti $con. Query-nya apa gitu kan? Select bintang from user where username sama dengan $username gitu ya. Ada nggak user yang sama kayak yang di input gitu ya? Kalau ada if MySQL sort. Nah, kalau ada data yang dikembalikan MySQL _fetch assource ya dari $result gitu ya. Kalau ada data yang dikembalikan nggak boleh dimasukin gitu ya. Jadi echo alert username sudah digunakan gitu ya. Biar cepat ya, copy aja. Oke, alert. Kita nggak butuh dokumen alert. Alert data atau username sudah digunakan gitu ya. Kemudian kalau sudah itu return false gitu ya. Oke. Sebelum kita coba, kita juga harus enkripsi passwordnya. Di sini cara mengenkripsinya adalah menggunakan metode hashing ya. Atau tinggal kita buat aja kayak gini. Password sama dengan $password _hash ya. Bukan $password tapi password _hash itu kita bikin dia $password. Parameternya password default. Nah, kayak gini. Ini enkripsinya. Kalau udah baru masukin itu password yang udah dienkripsi. Ada error. Sebentar. Password default. Password. Hash. $password.
Di mana ini errornya ya? Oh, ini di $result ya. Result. Gitu. Oke, kalau udah tambahin link buat registrasi di fitur login.php. Tambahkan link di sini aja di bawah form itu ya. Misalkan di sini kita pakai tag P aja biar cepet. Ini kalian boleh menggunakan style apapun gitu ya. Silakan bebas. Misalkan belum punya akun gitu ya. Registrasi. Nah, di sininya kita jadikan link gitu ya. Oke, registrasi di sini gitu ya. Di sini. Linknya ke registrasi.php gitu ya. Oke, kita cek 7B. Oke, kita masuk ke halaman admin. Nah, belum punya akun, registrasi di sini. Kita di sini, regis. Kita masukkan misalkan Afif gitu ya. Passwordnya bebas gitu ya. Saya coba pakai Afif juga nih passwordnya. Oke, login. Oke, ada error. Online 3. Function registrasi. Online 3. Registrasi.php. Online 3 registrasi. Function registrasi di registrasi. Kenapa nih error? Uncaught error. Undefined function registrasi. Registrasi di functionnya namanya registrasi juga. Udah benar. Oh, ini dia. Require. Dia nggak tahu functions itu di mana. Karena adanya di functions.php gitu ya. Jadi kita butuh require dulu ke functions.php gitu ya. Coba kita balik lagi dulu. Masuk ke halaman admin, registrasi di sini gitu kan. Oh, ini belum diganti nih, login. Harusnya kan register ya, bukan login. Gitu. Register misalkan ya, atau daftar boleh. Kita cek dulu, oke udah benar kayaknya. Oke. Misalkan Afif, passwordnya Afif juga misal. Registrasi berhasil. Nah, di sini kita cek dulu database ya. Kalau tadi kita masukinnya admin dan admin, tadi barusan saya Afif dan Afif, tapi passwordnya lihat tuh, dia udah dienkripsi. Jadi nggak tahu tuh, ya kan? Kalau yang mau niat jahat itu nggak tahu passwordnya apa gitu. Tapi ketika kita coba di sini, Afif dan Afif misalkan gitu ya, login, nggak mau dia, error. Ada, tapi error nggak mau masuk. Tapi kalau kita masukin admin dan admin, dia harusnya masuk gitu ya. Admin dan admin, tuh dia masuk gitu. Karena kita belum ubah di fungsi loginnya gitu ya. Jadi dia masih nangkep yang belum dienkrip. Jadi dia nangkep data nggak dicocokin dengan enkripsiannya gitu ya. Coba kita lihat dulu modulnya. Nah, ini kita perlu melakukan perubahan di fungsi loginnya. Kita lihat dulu perbedaannya. Awalnya kan ini ya. If MySQL in num rows check user lebih dari 0, ya benar. Kemudian $row sama dengan MySQL face as source, ya betul juga. If password, nah ini if password verify. Nah, di sini kita hapus if password underscore verify. Nah, lalu parameternya itu $password. Jadi password yang diinput user dienkripsi dulu gitu ya, dicocokin sama password yang ada di dalam database, yaitu berarti $row password gitu ya, password. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini yang hashnya kita coba hashing juga. Di sini kita samain aja dengan modul itu. Hashing di sini metode hashingnya SHA 256 gitu ya.
256. Ini buat si sessionnya juga kita hashing ya. Untuk yang $row ID ini boleh aja $row password juga boleh ya. Silakan aja false gitu ya. Kemudian kita di sini if hash oke. Kita copy yang ini ya. Hash row. Oke, sampai row. Sama dengan $session hash. Oke. Kita kayak gini ya. Ini bisa password, bisa ID, bisa username ya. Yang dibikin kayak gini. Oke, gak ada perubahan lagi yang lain. Oke, kalau udah kita cek. Nah, tadi saya udah punya password baru namanya Afif dan Afif gitu ya. Login. Tuh, dia bisa sekarang gitu. Tapi yang admin itu udah nggak bisa sekarang gitu ya. Karena udah dirubah algoritmanya gitu. Tuh. Gitu ya. Jadi hapus aja, udah nggak kepake gitu ya. Oke, jadi datanya sekarang tinggal yang passwordnya, username-nya Afif, passwordnya Afif juga, cuman ini udah dienkripsi gitu ya. Oke, kita coba deh sekali lagi. Login. Tuh, dia masuk ya ke halaman admin. Oke, selanjutnya kita lihat modulnya udah beres ya. Untuk yang latihan 7B, selanjutnya latihan 7C atau latihan terakhir, kita akan menambahkan fitur yang namanya Remember Me. Cookie ya, menggunakan teknologi cookie. Copy dulu folder latihan 7B-nya. Copy, kita paste di sini. Jadi kalian bisa copy di sini ya, paste di sini atau via Explorer ya, bisa sama aja. Rename jadi 7C gitu ya. Kita tutup dulu yang ini, kita udah nggak pakai, kita perbaiki di fungsi login gitu ya. Fungsi loginnya kita tambahkan cookie. Di sini kita cek dulu cookie-nya. Ada cookie nggak? Kalau ada cookie, itu kita langsung aja gitu masuk gitu ya ke halaman admin. Nggak perlu login lagi gitu ya. Jadi itu salah satu fungsi cookie ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu di sini. If iset iset $cookie username dan hash ya. $_cookie namanya username gitu ya. Dan di sini iset dan iset juga copy aja. Namanya hash ya, di sini kan ya. Nanti kita bikin di sini cookie hash juga. Hash, nah, kalau ada cookie-nya gitu kan. $username di set jadi diambil dari cookie. $hash kita ambil dari cookie hash. $username sama dengan $_cookie ininya username. Itu ya. Copy, kita copy aja biar cepet. Ganti username-nya jadi hash gitu ya. Hash. Atau apapun itu bebas sebetulnya ya. Misalkan nanti sama aja dengan yang di sini gitu ya. Oke, kalau udah kita cek dulu username-nya gitu ya. Ke database, di database. Oke, $result. Result. Sama dengan copy aja yang ini ya. Sama aja gitu ya. Coba kita lihat. Ya betul sama aja. $row-nya juga kita copy aja. Cuman diganti isinya. Parameternya jadi result. Gitu ya. Ngecek lagi. Kita lihat dulu. If hash, $hash sama dengan hash gitu ya. Oke, kita copy aja atau nggak bisa. Oke, nggak bisa kayaknya. So, copy $hash. If $hash sama dengan itu hash. Oh, ini bisa kita copy yang ini. Nah, kalau cookie-nya sama dengan yang sudah tersedia gitu ya. Dengan atau di sini cookie-nya sama dengan ID yang ada di database gitu ya. Maka tambahkan
$session, $session, atau kita copy yang ini aja nih ya, sama aja gitu ya. $session, dan kita masukin dia atau kita redirect dia ke halaman admin gitu ya. Kalau udah ada, jalanin sessionnya atau bikin sessionnya, kemudian kita redirect ke halaman admin. Oke, terus exit atau die, sama aja, exit. Oke, kalau udah kita tambahkan, nah ini jika remember me dicentang katanya ya, di sini berarti kita ngeceknya. Kalau udah ngecek passwordnya nih, kita cek lagi apakah remember me-nya dicentang gitu. Berarti iset. If iset $_post, namanya tadi itu remember kan ya, remember. Maka ngapain gitu kan? Kalau udah kita set cookie, nah ini di sini kita pakai set cookie ya. Set cookie, nama cookie-nya apa gitu ya. Kita namain username aja. Koma. Nah, di sini kita ambil datanya dari database gitu ya, dari $row username gitu. Oke. Terus waktunya berapa lama kita set aja. Ini bebas sebetulnya. Cuman samain aja di modul, berarti kita akan men-set waktunya selama 1 hari. 60 detik dikali 60 menit dikali 24 jam gitu ya. Oke, kalau udah kita lihat lagi modulnya. Nah, di sini hash. Nah, ini bisa kita copy dari yang ini deh. Oke, kita copy apa tadi? $hash ya. $hash sama dengan ini hashingnya, kita set cookie lagi gitu ya. Cuman di sininya diganti gitu ya. Jadi $hash, nama cookie-nya hash juga gitu. Kita lihat dulu. Oke, udah beres ya. Nah, untuk di logout-nya atau gini dulu deh. Kita coba ya. Latihan 7C. Masuk admin, Afif. Di sininya Afif juga, remember me. Kita inspect dulu sambil inspect juga networknya. Login. Nah, di login ini kita lihat tuh. Kalau tadi kita hanya punya session, sekarang kita udah punya cookie, namanya username, dan yang satu lagi hash. Kalau yang username, kita lihat nih, value-nya Afif nih, bisa ketahuan gitu ya. Kalau yang satu lagi, hash ini apa? ID kah? Password kah? Kan nggak tahu ya. Tadi kita masukin ID, dan dia dienkripsi tuh, menggunakan algoritma yang tadi ya, SHA-256. Sebenarnya masih banyak ya algoritma lain. Nah, kalau ini kita logout gitu ya. Kita masuk lagi ke halaman admin. Dia ada error ya. Tapi kalau masuk langsung gitu ya, kita coba. Tuh, dia masuk bisa gitu. Karena cookie-nya belum di-destroy gitu ya. Kita destroy dulu cookie-nya. Set cookie username time tuh. Oke. Jadi set cookie namanya apa aja gitu kan. Tadi tuh yang ini ya. Kita copy aja. Oke. Kita copy ke sini. Set cookie username ininya kita kosongkan. Gitu ya. Nah, kita kosongkan. Time-nya mundur minus 3600 gitu ya. Ini kita hapus juga. Kita kemudian pindah ke bawah. Yang hash juga sama, kita kosongkan gitu ya. Time-nya kita mundurin juga. Jadi dua-duanya kita hapus. Cookie itu bisa semuanya gitu ya. Bisa pakai username, bisa pakai ID-nya, bisa pakai password-nya. Oke, kalau udah kita cek dulu. Sekarang gitu ya. Kita cek ke sini. Kita lakukan logout. Nah, kalau udah kita ke halaman admin lagi, tuh cookie-nya udah hilang. Ya.
Oh, tadi Afif, terus kemudian misalkan passwordnya salahin dulu. Oh, dia ada username-nya tapi passwordnya salah. Nah, itu harusnya kalian tanggulanginya jangan kembali ke halaman login, ke halaman index.php gitu ya. Tapi tampilkan bahwa oh username-nya salah gitu ya. Silakan ulik sendiri gitu ya. Nah, ini kita login Afif. Oh, masuk. Cookie-nya ada gitu ya. Tuh. Tadi gak klik remember me ya. Jadi gak ada cookie-nya. Afif. Oke, klik remember me. Ada cookie-nya. Kalau misalkan tadi kan saya kalau session aja gitu ya. Kalau session kita coba kalau nggak pakai cookie, Afif gitu ya. Login. Kita tutup browsernya gitu ya. Kita tutup browsernya. Kita masuk lagi browsernya gitu ya. Kita masuk lagi ke yang tadi, yang sama gitu ya. Nah ini kita yang C tadi ya. C gitu. .php kita masuk dulu. Kok salah? Gini harusnya. Latihan 7C kok nggak ada? Oke, kita telusuri dulu. Latihan. Oh, salah folder ternyata. Oke, kita buka lagi. Localhost. Ini dia. Kalau saya masuk ke halaman admin, dia akan ke login lagi kalau hanya menggunakan session. Kalau kita gunakan cookie, Afif misalkan ya. Afif, remember me, login. Kita langsung tutup gitu ya, tanpa logout. Kita buka lagi gitu ya. Harusnya dia nggak bisa gitu ya. Nah, kita coba. Kalau tadi kita udah centang remember me-nya, kita masuk ke halaman admin. Ada error. Online 15 katanya. Login .php. Online 15. Result harusnya ya. Result. Tuh. Sekali lagi deh, biar jelas. Afif. Di sininya Afif. Remember me, login. Saya tutup. Saya buka lagi. Kalau session ditutup, browsernya udah hilang gitu ya. Kalau sekarang pakai remember me gitu ya. Kita coba masuk lagi ke sini, latihan C. Kita masuk ke halaman admin. Tuh, masuk. Karena dia cookie itu dia akan tersimpan selama 1 hari gitu kalau kita nggak logout. Kalau kita logout, hilang baru gitu ya. Balik lagi bisa. Tapi ada satu masalah nih. Kalau misalkan saya langsung masuk lewat URL, saya tahu nih URL-nya, admin.php. Tuh, masuk langsung. Ya kan, tanpa lewat logout kalau misalkan kita di sini nih. Kan kalau masuk ke backend itu harus lewat login tadi ya. Tapi saya bisa gitu. php/admin. Tuh, masuk. Bahkan lebih bahaya lagi kalau saya klik hapus data gitu atau ubah data. Nah, caranya kita lihat lagi mode. Oke, kita buka lagi mode. Nah, kita buka modul, kita lihat. Nah, di sini modifikasi. Ini udah. Modifikasi file-file berikut admin, ubah, tambah, dan hapus. Nah, ini yang ada di fungsi backend-nya ya. Tambahkan codingan berikut gitu. Jadi, session-nya di start dulu. Kalau nggak ada session-nya, itu balik lagi ke halaman login gitu ya. Coba kita ya cek dulu berarti di halaman admin aja dulu gitu ya. Di sini berarti kita session start gitu ya. Terus kita cek if not set, artinya nggak ada gitu ya, nggak ada session yang namanya username. Tadi kan kita bikinnya username, maka redirect dulu ke halaman location. Di sini ke halaman login gitu ya, klik php.
gitu ya. Terus kalau udah exit gitu. Oke, coba cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita belum login ya. Tuh. Kita masuk ke lewat URL ke halaman admin.php. Admin.php. Tuh, nggak bisa dia. Tapi kalau keubah, dia bisa. Oh, error karena nggak ngirimin ID ya. Tambah berarti. Tambah.php. Oh, dia nggak bisa tuh. Sorry, kalau masih ketambah bisa gitu ya. Tapi kalau ke admin, itu nggak bisa. Dia harus ke solusinya. Berarti semuanya harus kita tambahin ya. Di semua halaman. Ya, berarti di halaman regis. Regis nggak usah. Tambah gitu. Kayak gitu ya. Session. Terus kita ke ubah juga. Tambahkan juga. Terus terakhir tadi tuh di mana katanya? Detail kah atau apa? Ubah tambah hapus sebetulnya kan harus ngirimin ID ya, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan. Oh ya, terus terakhir tadi, coba dulu deh, ubah .php nggak mau, admin .php nggak mau, tambah .php nggak mau juga, login dulu baru mau gitu ya. Tuh masuk tambah data mau dia gitu ya. Sekali lagi ini tampilannya perbaiki ya. Tadi kan saya langsung masuk ke hapus gitu ya. Hapus. Atau tadi tuh ke ubah ya. Ubah titik PHP. Nah ini kan error ya. Karena dia harus nangkep data dulu. Harus via ini ya. Diaksesnya via link ini gitu. Biar nggak error kayak gitu. Biar nggak panik. Kalian tambahkan codingan. Silahkan eksplorasi ya. Saya pernah bikin. Jadi kalau ID-nya ada gitu kan. Iset ID ya. Baru gitu kan jalanin. Kalau nggak ada redirect ke halaman admin.php. Silakan perbaiki. Untuk modul pertemuan kali ini sudah selesai. Silakan nanti mengumpulkan tugasnya, dimasukkan ke repository GitHub yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Foldernya jangan lupa P7PW_NRP. Kerjakan tugas dari jauh-jauh hari sebelum deadline gitu ya. Silakan tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan lewat Discord kepada asisten gitu ya. Dan juga pengumpulan tugasnya itu 2 minggu setelah praktikum dilaksanakan ya. Jadi mungkin itu saja. Untuk referensi silakan nonton video YouTube-nya Pak Sandika Gali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.